Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai agresi militer Belanda 1 dengan mata kuliah sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Abdul Syukur MH. Next. Di sini ada anggota kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama Dea Akila Fadihaya, yang kedua Kolonel Syabila dan Febriani Kusumawati. Di sini ada 3 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai penyebab, yakni bagaimana awal mula dan penyebab terjadinya agresi militer Belanda 1. Yang kedua, alur penyerangan, yakni mengenai bagaimana alur penyerangan dari peristiwa agresi militer Belanda 1 itu terjadi. Dan yang ketiga, akhir penyelesaian, yakni pembahasan mengenai bagaimana akhir penyelesaian dari peristiwa agresi militer Belanda 1. Bisa dilanjut. Materi pertama mengenai penyebab terjadinya agresi militer Belanda 1, yang akan dibahas oleh Dea Akila Fadihaya. Silakan. Saya akan menjelaskan mengenai bagian latar belakang terjadinya agresi militer Belanda pertama. Jadi, agresi militer Belanda pertama ini adalah operasi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap negara Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Nah, dalam bahasa Belanda, peristiwa ini dikenal dengan nama Operasi Produk, yang dalam bahasa Indonesia berarti Operasi Produk. Nah, Belanda ini beralasan bahwa apa yang mereka lakukan saat agresi militer Belanda 1 ini adalah tindakan polisi, di mana yang artinya itu adalah Belanda ini beralasan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka itu untuk memulihkan keamanan negara Indonesia. Nah, hal ini itu mereka lakukan dengan tujuan untuk mempertahankan penafsiran mereka terhadap perjanjian dari Linggarjati. Mereka ini menggunakan alasan ini untuk dapat kembali menjajah tanah Indonesia. Setelah agresi militer Belanda 1 ini, Belanda itu juga melakukan aksi yang dikenal dengan agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Dari balik kejadian ini, Belanda ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu merebut kembali kedaulatan negara Indonesia. Nah, ada 3 aspek tujuan Belanda saat melakukan agresi militer Belanda pertama, yaitu aspek politik, di mana Belanda ini mengepung ibu kota Indonesia dan juga menghilangkan kedaulatan Indonesia yang telah diusahakan dari dulu. Lalu dari aspek ekonomi ini, mereka ini ingin menguasai sumber daya alam, terutama pangan dan bahan ekspor lainnya. Dan yang terakhir itu ada aspek militer, di mana Belanda ini ingin menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Nah, peristiwa ini tuh berawal dari perselisihan antara rakyat Indonesia dengan penjajah Belanda mengenai penafsiran hasil dan ketentuan yang telah disepakati dalam perundingan Linggarjati. Penandatanganan perjanjian Linggarjati ini ternyata itu tidak mampu untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Lalu terjadi benturan pendapat dari masing-masing pihak yang membuat masalah ini kembali muncul. Jadi pihak Indonesia ini meyakini bahwa berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah mereka deklarasikan, Indonesia ini telah menjadi negara yang berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh rakyat serta seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Sebaliknya di pihak Belanda ini mereka itu tetap berpegang pada sisi pidato Ratu Wilhelmina di tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa kedepannya ini akan dibentuk persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia saat itu, yang kemudian akan berada di bawah naungan dari kerajaan Belanda. Kalau kita kutip dari bukunya Muhammad Roem, yaitu Karir dan Perjuangan Politik 1924 sampai 1968 yang dikeluarkan pada tahun 2002 ini, Belanda ini menganggap bahwa mereka lah pemegang kedaulatan de jure. Nah, Belanda ini merasa berhak untuk membentuk KRIS sendiri. Sementara itu Indonesia ini memandang bahwa pembentukan KRIS ini dilakukan secara bersama-sama. Lalu setelah penandatanganan perjanjian Linggarjati, Belanda ini berusaha keras untuk memaksakan penafsirannya sendiri dan menempuh
jarak jalan sendiri-sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari Indonesia sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi hal ini tuh dimulai dengan konferensi yang diadakan di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana itu mereka berhasil untuk membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang pro Belanda seperti Sukawati dan anak Agung Gede Agung. Nah, anak Agung Gede ini memang sejak awal ini memusuhi pemuda pro Republik di daerahnya. Dia juga mengejar dan menangkap mereka. Nah, memang tujuan utama Belanda ini kan menandatangani Perjanjian Linggarjati itu untuk membentuk Republik Indonesia yang telah mendapat pengakuan de facto dan de jure oleh beberapa negara. Nah, kembali untuk menjadi satu buah negara yang utuh seperti negara boneka yang sudah didirikannya, yang kemudian akan diikutsertakan dalam pembentukan negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya itu adalah mengajukan berbagai tuntutan yang pada dasarnya ini ingin menghilangkan sifat negara republik yang berdaulat dan menjadikannya itu seperti negara boneka yang dibuatnya di Denpasar. Nah, sasaran utama mereka ini adalah membubarkan TNI dan perwakilan republik di luar negeri karena keduanya ini merupakan atribut negara berdaulat. Jadi semua tuntutan Belanda ini kemudian ditolak. Sementara itu situasi keuangan Belanda ini yang sudah berada dalam kesulitan ini, serta jika masalah Indonesia ini tidak diselesaikan, Belanda ini kemungkinan ini akan mengalami kebangkrutan. Jadi agresi militer Belanda ini dilakukan oleh Belanda berdasarkan dua alasan utama tadi, yaitu menghilangkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya. Dan situasi keuangan Belanda yang sedang dalam masa kritisnya. Lalu dalam serangan Belanda pertama ini, mereka ini bermaksud untuk menduduki Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia dan menduduki daerah-daerah penting bagi perekonomian Belanda saat itu, seperti ada daerah perkebunan, ladang minyak, juga bebatuan, baik itu berada di Pulau Sumatera maupun di Jawa. Nah, upaya ini sedikit banyak itu mulai berhasil. Mereka itu menempati area perkebunan yang cukup luas di Sumatera Utara, Palembang, lalu di Jawa Barat, juga di Jawa Timur. Dari hasil penjualan hasil perkebunan ini yang masih dipungut itu, mereka berharap mendapat uang sebesar 300 juta US dollar. Sedangkan biaya agresi militer itu dihitung sebagai 200 juta US dollar. Sehingga masih ada keuntungan sebesar 100 jutanya. Jadi tujuan lainnya itu yaitu menduduki Yogyakarta yang pada akhirnya itu tidak tercapai. Karena di tanggal 4 Agustus 1947 ini, Dewan Keamanan itu memerintahkan penghentian penembakan. Lalu selanjutnya ini PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri dari 3 negara, yang satunya itu dipilih oleh Indonesia, satu lagi oleh Belanda, dan yang lainnya ini dipilih bersama-sama. Nah, Komisi 3 negara ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, di sini Sultan Syahrir ini memilih Australia. Kenapa bukan India? Karena India ini sudah dianggap oleh dunia ini pro-Indonesia, sedangkan Australia itu kan adalah negara bangsa kulit putih yang lebih objektif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi perkiraan Belanda untuk melakukan agresi militer pertamanya ini adalah salah total karena itu sejak awalnya ini tidak diperhitungkan bahwa Dewan Keamanan PBB ini akan bertindak atas usul India dan Australia. Jadi India dan Australia ini sangat aktif mendukung Republik di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga didukung oleh Uni Soviet. Namun peran penting akhirnya itu dimenangkan oleh Amerika Serikat saat itu. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda bahkan lebih progresif di antara mereka ini percaya bahwa sejarah dan akal sehat itu memberi mereka hak untuk menentukan pembangunan Indonesia. Tetapi hak ini dapat dilakukan dengan menghancurkan bekas republik. Jadi sekutu utama Belanda ini, terutama Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, tidak mengakui hak-hak tersebut kecuali rakyat Indonesia mengakuinya. Yang jelas-jelas tidak demikian hal itu terjadi. Jadi kalau misalkan Belanda ini harus membuat mereka sadar akan diri mereka sendiri ini untuk menaklukkan militer, mereka ini mulai menekankan Belanda untuk mengambil sikap yang kurang kaku, dan PBB ini menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan Belanda ini. Jadi untuk pertama kalinya sejak PBB didirikan pada tahun 1945,
itu telah mengambil tindakan untuk menghentikan serangan militer di dunia dan memaksa agresor untuk menghentikan serangan mereka. Belanda yang menginginkan masalah Indonesia ini dianggap sebagai masalah domestik antara Belanda dengan daerah jajahannya itu gagal, dan masalah Indonesia Belanda ini menjadi masalah internasional. Jadi kedudukan Republik Indonesia ini menjadi sejajar dengan kedudukan Belanda dalam pandangan dunia pada umumnya. Nah, di sini itu seperti yang tadi saya jelaskan, ada sebab umum dan sebab khusus. Untuk sebab umumnya itu adalah perbedaan penafsiran mengenai perjanjian Linggarjati. Untuk sebab khususnya ini, Belanda ini beranggapan bahwa semua kegiatan itu baik di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi ini dilakukan harus dengan seizin pemerintah Belanda, sebab lainnya itu adalah masalah ekonomi, di mana keuangan Belanda ini sangat berada di situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengeluaran lainnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih, Akila. Berikutnya ada alur penyerangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi pada 29 Maret 1945, Belanda ini datang ke Republik Indonesia dengan membawa tentara nikah dan mendarat di Tanjung Priok, yang kemudian bangsa Belanda ini memberanikan diri datang dengan membawa tentara yang ke negara baru yang baru saja merdeka. Nah, hal ini didasari karena para penguasa tradisional yang diangkat sebagai pejabat atau pemimpin daerah diangkat oleh Belanda sebagai tangan kanan Belanda. Nah, sebagian besar para penguasa tradisional ini belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, selama masa kolonial Belanda, para penguasa tradisional ini dikenal atau diketahui belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini juga dikenal sebagai pemilik tanah yang kemudian bekerja sama dengan Belanda untuk mengambil atau memonopoli sumber daya alam. Nah, kedatangan Belanda ini setelah Indonesia merdeka tentunya menimbulkan pertikaian di antara keduanya, hingga akhirnya memunculkan perlawanan bersenjata di berbagai wilayah Republik Indonesia. Dalam suasana perlawanan yang berkepanjangan, pada November 1946, pihak Belanda dan Indonesia bertemu di Linggarjati, Cirebon. Nah, dalam pertemuannya ini, Belanda dan Indonesia membuat perjanjian yang dimana menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang berkepanjangan tersebut. Nah, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Linggarjati yang disahkan pada 25 Maret 1947. Dengan perjanjian yang telah dibuat ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Republik Indonesia dengan Belanda, dan perjanjian dilaksanakan dengan baik. Nah, namun kenyataannya perjanjian tersebut membawa perlawanan yang lebih besar dari perlawanan sebelumnya. Diplomasi yang telah dibuat menjadi sia-sia yang pada akhirnya kedua belah pihak saling menuduh terhadap pelanggaran yang telah dibuat. Nah, Belanda ini secara terang-terangan mengirimkan tentara ke Indonesia dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, bukan dengan maksud untuk agresi militer. Nah, namun pihak Indonesia sendiri masih memegang teguh perjanjian yang telah dibuat. Walaupun Republik secara tegas memegang teguh perjanjian telah dibuat, namun Belanda tetap memberikan ancaman bagi Indonesia, salah satunya dengan mengacaukan perekonomian Indonesia dengan melakukan pemalsuan mata uang dalam skala besar. Hal ini tentunya menyulitkan bangsa Indonesia, terlebih dengan taktik politik adu domba terhadap wilayah-wilayah di luar Republik Indonesia. Melihat permasalahan yang tidak kunjung selesai, dunia internasional ini merasa diganggu terhadap permasalahan. Hingga akhirnya pihak Indonesia mengirim Perdana Menteri, yakni Perdana Menteri Syahrir, mengusulkan beberapa syarat. Yang pertama, penghentian pengiriman tentara. Yang kedua, penghentian blokade perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengatur bersama semua permasalahan di luar wilayah Republik. Nah, pihak Belanda ini menolak tanggapan yang diberikan oleh Republik Indonesia. Hal ini didasari karena wilayah Jawa dan Sumatera ini merupakan daerah penghasil perkebunan dan pertambangan. Terlebih lagi mengingat kondisi Belanda yang memiliki tekanan politik dari dalam dan luar negeri, serta kondisi perekonomian Belanda yang semakin terpuruk. Enggak hanya itu, Belanda sendiri dianggap tidak mampu mendanai biaya militer. Maka nggak heran kalau misalkan Belanda ini nggak mau melepaskan ladang kekayaannya atau sumbernya.
Maka dari itu Belanda ini kayak berusaha berpegang teguh kalau misalkan Republik Indonesia ini masih bagian dari negara Belanda. Nah, situasi tentunya semakin memanas terlebih lagi dengan sikap Belanda yang terus memprovokasi Indonesia dan juga melakukan beberapa blokade di wilayah Republik Indonesia sebagai ujung tombak dari provokasi yang dibuat oleh Belanda pada 3 Juni 1947. Belanda ini membuat ultimatum dengan mengharuskan membuat keputusan selang waktu dalam waktu 2 minggu untuk memenuhi kewenangan yang diberikan oleh Belanda. Adapun isi ultimatum yang dibuat oleh Belanda yakni dengan membatasi Republik dalam hal yang pertama hubungan dengan luar negeri, yang kedua memaksa kerjasama di bidang militer dan keamanan serta mengurangi kekuatan TRI, yang ketiga pengaturan masalah-masalah pokok ekonomi terutama perdagangan luar negeri, keempat pengembalian hak-hak orang asing atas perusahaan, yang terakhir hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lain di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, mendengar ultimatum yang diberikan oleh Belanda ini, tentunya menjadi sebuah guncangan bagi Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia ini merasa bahwa isi dari ultimatum tersebut akan memecah belah kondisi Republik Indonesia, terutama di wilayah luar Republik Indonesia. Tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapat balasan dari Republik Indonesia. Pada 8 Juni 1947, Republik Indonesia mengirimkan jawaban yang berisi beberapa usulan. Yang pertama, menyetujui pembentukan pemerintahan nasional sementara untuk mempersiapkan sidang konstituante dan penyerahan kekuasaan dan pemerintahan Hindia Belanda kepada Pemerintah Federasi Indonesia. Yang kedua, menyetujui pembentukan lembaga devisa bersama untuk seluruh Indonesia setelah terbentuk pemerintahan peralihan. Yang ketiga, menyetujui penyusunan Badan Pusat Pembagian Makanan untuk seluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah peralihan. Yang berikutnya ada penjaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Republik adalah kewajiban polisi Republik sendiri. Berikutnya, perdagangan ekspor dan impor dilakukan menurut petunjukan dari pemerintah peralihan. Yang terakhir, persoalan besar mengenai penyelenggaraan perjanjian Linggarjati supaya ditangani oleh kedua delegasi. Nah, usulan atau jawaban yang diberikan oleh Republik Indonesia ini kepada Belanda tentunya ditolak. Hal ini semakin meningkatnya agresifnya kepada kegiatan ancaman yang diberikan Belanda kepada Indonesia. Nah, Belanda ini memandang Republik Indonesia bahwa apa yang telah dilakukan Indonesia ini pada saat itu merupakan sebuah pelanggaran atau kesalahan interpretasi dari Perjanjian Linggarjati. Nah, agresi militer satu ini berlangsung pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Agresi militer I1 ini dinamakan Operasi Produk atau lebih dikenal dengan aksi polisional. Nah, Belanda tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan Belanda ini sebagai bentuk ketertiban umum untuk melaksanakan apa yang menjadi seharusnya kewajiban dari Belanda itu sendiri. Nah, agresi militer ini dilaksanakan setelah Gubernur Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pihak Republik menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Nah, Van Mook juga mengatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Agresi militer satu ini dikomandoi oleh Jenderal Spoor yang menyerang melalui jalur udara, darat, bahkan laut. Nah, strategi penyerangannya ini kemudian ada beberapa strategi, yaitu ada 7 strategi di mana ada terdiri dari 3 divisi dan 4 brigade. Nah, yang pertama ada divisi 7 Desember di bawah komando Mayor Jenderal M. Brit berkedudukan di Jakarta. Yang kemudian ada divisi B di bawah komando Mayor Jenderal Sim de Wol berkedudukan di Bandung. Yang ketiga ada divisi A Surabaya di bawah komando Mayor Jenderal De Bruyne. Kemudian ada brigade. Nah, brigade ini ada 4. Brigade T di Semarang di bawah komando Kolonel J. Van Langen. Kemudian ada Brigade Z di Medan di bawah komando Kolonel Piet Scholten. Kemudian ada Brigade U di Padang di bawah komando Letnan Kolonel J. Westleuter. Kemudian yang terakhir ada Brigade Y di Palembang di bawah komando Letnan Kolonel Mullinger. Nah, sebagai gambarannya, agresi militer satu di Jawa Tengah ini bisa dibilang
serangan terus-menerus. Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Juli, Belanda ini menyerang Jawa Tengah tanpa henti-hentinya, sehingga membuat para penduduk pribumi sendiri merasa kewalahan. Nah, pada tanggal 21 Juli, pertama kalinya Belanda menghancurkan kereta api di lapangan terbang Panasan. Yang kedua, 22 Juli Belanda melakukan serangan udara di Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Kemudian di tanggal 23 Juli, Belanda melakukan serangan udara di Salatiga, Semarang, Yogyakarta, dan Magelang. 24 Juli di Cilacap dan Purwokerto menyebarkan pamflet provokatif. Tanggal 25 sampai tanggal 26 Juli, pertempuran di Semarang dan menyerang Moguwo. Kemudian tanggal 27 sampai tanggal 30 Juli, Belanda mengepung Tegal dan Slawi. Nah, dilihat dari di bulan Juli aja, terlihat kalau misalkan Belanda ini benar-benar nggak ngasih nafas, nggak ngasih ruang untuk pergerakan dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Bahkan rata-rata dari penyerangan yang dilakukan Belanda ini adalah lewat serangan udara, di mana pada saat itu logikanya aja orang Indonesia ini tuh belum mempunyai angkatan militer udara, maka dari itu mereka lebih memfokuskan kepada serangan darat dibandingkan dengan serangan udara yang akhirnya mengalami kekalahan. Kemudian ada akhir penyelesaian agresi militer Belanda I yang akan dijelaskan oleh Kori. Silakan, Kori. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Febriani atas materinya. Materi ketiga mengenai akhir penyelesaian dari agresi militer Belanda I. Boleh dilanjut. Di sini ada keterlibatan PBB. Jadi, dengan adanya keterlibatan PBB yang semakin mendalam terhadap sengketa yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda, dapat dilihat dengan adanya sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB berselang setelah beberapa hari diluncurkannya agresi militer Belanda I, yakni pada tanggal 30 Juli 1947, sidang Dewan Keamanan pun dilaksanakan, di mana pada saat itu perwakilan dari pemerintahan Australia mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB yang berisikan tentang kekhawatiran dari pemerintah Australia terhadap situasi yang terjadi di Indonesia. Nah, khususnya di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Serta isi surat tersebut mengenai seruan kepada seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk bersama-sama mencari solusi atas keadaan yang berlangsung di Indonesia. Nah, surat tersebut mendapat tanggapan positif dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, di mana 2 hari dari dikirimnya surat tersebut oleh pemerintah Australia, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 27 yang berisikan mengenai seruan kepada pihak Belanda maupun Indonesia yang terlibat dalam pertikaian untuk segera meletakkan senjata mereka dan melakukan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut. Dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB pun akhirnya ditanggapi oleh Indonesia dan juga Belanda, di mana keduanya ini mengeluarkan perintah gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947. Next. Nah, PBB ini pun sangat prihatin dengan terus berlangsungnya pertikaian politik dan juga militer yang terjadi antara Belanda dan juga Indonesia, di mana beberapa anggota PBB ini mengusulkan agar permasalahan antara Indonesia dan Belanda ini dibahas di sidang umum PBB untuk mencapai penyelesaian secara damai. Nah, menyusul diterimanya resolusi PBB pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ini mengadakan beberapa kali sidang, misalnya pada tanggal 12 dan juga 25 Agustus 1947, untuk menentukan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan pertikaian antara Belanda dan juga Indonesia. Nah, selang dari sidang yang dilakukan ini, ada beberapa rancangan resolusi yang dibuat, misalnya dengan usulan agar Amerika Serikat dan juga Australia bertindak sebagai penengah atau pembentukan sebuah komisi arbitrasi 3 negara yang terdiri dari 1 negara penengah atau beberapa negara yang dipilih oleh pihak yang bertikai atau dipilih oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, perwakilan Republik Indonesia ini mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB menunjuk sebuah komisi untuk menengahi perselisihan, sedangkan perwakilan dari Belanda mendesak agar Dewan Keamanan PBB ini
menerima tawaran dari Republik Indonesia dengan dibentuknya komisi arbitrasi yang terdiri dari beberapa negara. Nah, setelah dipertimbangkan usulan dan juga sikap dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda, akhirnya Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 31 yang berisikan tentang tawaran untuk membantu penyelesaian secara damai sengketa antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda dengan memutuskan untuk membentuk sebuah komite arbitrasi yang terdiri dari beberapa negara untuk membantu Republik Indonesia dan juga Belanda dalam menyelesaikan pertikaian di antara keduanya. Nah, Dewan Keamanan PBB ini membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pembentukan komisi 3 negara. Nah, di mana setiap pihak yang bertikai ini boleh menunjuk satu negara sebagai penengah. Nah, Dewan Keamanan PBB ini meminta agar komisi 3 negara yang telah dibentuk tadi untuk membantu kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan untuk mentaati resolusi dari gencatan senjata yang telah dilakukan tadi. Nah, Dewan Keamanan PBB juga memutuskan bahwa keanggotaan ketiga negara ini tidak bisa diganti oleh negara lain dan juga posisi ketuanya nanti akan diatur secara bergiliran. Oke, boleh di next. Selanjutnya mengenai Komisi 3 Negara. Nah, jadi Komisi 3 Negara ini merupakan suatu komisi yang beranggotakan 3 negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tadi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 31 yang bertujuan untuk membantu penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda yang dinilai semakin buruk sejak diluncurkannya agresi militer Belanda I oleh pemerintah Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Lanjut. Nah, nantinya dalam Komisi 3 Negara nanti, Indonesia ini menunjuk Australia sebagai wakilnya dengan diwakili oleh Richard C. Kirby, lalu Belanda akan memilih Belgia dengan diwakili oleh Paul van Zeeland, sedangkan Amerika Serikat ini dipilih sebagai pihak yang netral dan diwakili oleh Dr. Frank Graham. Nah, nantinya komisi ini tuh memiliki tugas untuk membantu penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda, sekaligus juga untuk memantau situasi terkait dengan gencatan senjata yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut pasca diterbitkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 27 pada tanggal 1 Agustus 1947 yang berisikan mengenai perintah untuk menghentikan permusuhan antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda setelah pecahnya insiden agresi militer Belanda I di Indonesia. Lalu dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 31 tadi menjadi dasar pembentukan dari KTN ini, yang disebutkan di dalamnya bahwa tugas-tugas dari KTN ini akan dibantu oleh suatu komisi konsuler yang dibentuk yang berkedudukan di Batavia, dan selain itu juga nantinya resolusi ini sama akan dijelaskan bahwa keanggotaan dari komisi ini tidak dapat diubah dan posisi ketua komisi akan diganti secara bergiliran dan dijabat antara ketiga negara ini. Lalu KTN ini bisa dikatakan merupakan kepanjangan tangan dari PBB yang memiliki peranan yang sangat aktif dan juga besar dalam proses pencarian solusi damai antara sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda. Nah, katakan demikian sebab pada praktek keseharian di lapangan ini, KTN ini secara aktif terlibat sebagai mediator dalam upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara ini. Nah, selain itu, peranan yang aktif dan besar dari KTN ini dapat terlihat juga dari pencapaian yang dilakukan oleh KTN yang berhasil nantinya membawa Indonesia dan juga Belanda menghasilkan perjanjian Renville dan juga perjanjian-perjanjian lainnya. Lanjut, Fethi. Nah, selanjutnya ada perjanjian Renville. Nah, jadi perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia dan juga Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Renville,
yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, yang dinilai sebagai tempat yang cukup netral, di mana perundingan tersebut ditengahi oleh Komisi 3 Negara tadi yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, KTN ini nanti kan terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan juga Australia. Nah, delegasi Belanda ternyata hampir semua berasal dari Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Belanda ini tetap melakukan politik adu domba agar mereka ini tetap dapat menguasai Indonesia dengan mudah. Lalu setelah melalui perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak yang bertikai dari tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil dari perjanjian Renville dengan intinya 5 poin berikut ini. Di mana yang pertama ialah Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang nantinya segera terbentuk. Dan yang kedua, Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dalam negara Belanda dalam Perserikatan Indonesia Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS. Yang keempat, sebelum RIS terbentuk, Belanda ini dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Dan yang terakhir mengenai pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Nah, maksudnya daerah kantong ini ialah daerah yang berada di belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki oleh Belanda. Lanjut, Feb. Nah, ini keadaan pasca perjanjian Renville. Nah, jadi dalam persetujuan Renville tadi, Republik Indonesia ini bisa dikatakan memberikan cukup banyak konsesi kepada pihak Belanda. Nah, salah satu persetujuan yang diberikan oleh Republik adalah dengan mengosongkan kantong wilayah. Ini wilayah federal yang dikuasai oleh tentara Republik yang mengakibatkan nantinya hijrahnya divisi Siliwangi yang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, persetujuan Renville juga menimbulkan masalah pelik, bahkan memicu konflik senjata di antara berbagai kesatuan militer di wilayah Republik Indonesia. Nah, walaupun perjanjian Renville ini telah ditandatangani oleh Belanda dan juga Indonesia, akan tetapi tidak semua pejuang Republik yang tergabung dari berbagai laskar seperti Barisan Bambu Runcing dan juga Laskar Sabilillah di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mematuhi hasil dari persetujuan Renville tersebut. Jadi mereka ini terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Nah, jadi SM Kartosuwiryo ini menganggap bahwa menyerahnya Soekarno dan Hatta kepada Belanda sebagai kekalahan. Nah, negara Indonesia ini terhadap Kartosuwiryo ini menganggap bahwa menyerahnya Soekarno dan Hatta kepada Belanda ini dianggap sebagai kekalahan dari negara Republik Indonesia terhadap Belanda, sehingga menganggap bahwa negara Republik Indonesia ini telah bubar. Lalu nantinya Kartosuwiryo ini kemudian akan mendirikan Darul Islam, Tentara Islam atau DITI yang seperti kita kenal sebelumnya, dan memproklamirkan mendirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Lalu nantinya DITI ini akan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya kayak di Jawa Barat yang akan dipimpin oleh SM Kartosuwiryo itu sendiri, di Jawa Tengah akan dipimpin oleh Amir Fattah, yang di Aceh akan dipimpin oleh Daud Bereh, lalu di Kalimantan Selatan akan dipimpin oleh Ibnu Hajar, serta di Sulawesi Selatan akan dipimpin oleh Kahar Muzaffar. Dilanjut, Feb. Nah, jadi perjanjian Renville juga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin karena seluruh anggota kabinet yang terdiri dari anggota Partai Nasional atau PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika perjanjian Renville ini ditandatangani dengan alasan bahwa Amir ini terlalu banyak memenuhi keinginan Belanda. Nah, Amir Syarifuddin ini akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Lalu bisa dikatakan bahwa dengan terjadinya perjanjian Renville ini cukup membuat pemerintah Republik Indonesia mengalami berbagai goncangan, baik dari pemberontakan militer yang terjadi di beberapa daerah akibat ketidakpuasan dari beberapa pemimpin laskar yang ada, maupun jatuh bangunnya kabinet parlementer akibat perbedaan pendapat atau pandangan politik yang terjadi di dalam partai politik yang ada. Dilanjutkan. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami
Jadi sejak Indonesia merdeka dapat dikatakan bahwa kondisi Indonesia belum stabil karena belum mendapat pengakuan dari negara lain. Beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia, namun Belanda menolak kemerdekaan tersebut. Bentuk penolakan yang dilakukan Belanda adalah dengan melakukan agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, hal ini tuh bermula dengan perbedaan pemahaman atas isi dari perjanjian Linggarjati yang dilakukan sebelumnya. Pertikaian yang terus-menerus terjadi antara Belanda dan Indonesia membuat Dewan Keamanan PBB turut serta untuk membantu kedua negara agar damai dengan membentuk KTN yang nantinya KTN ini akan menengahi konflik. Agresi militer 1 ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Renville. Berikut referensi yang digunakan kelompok kami dalam menyusun materi mengenai agresi militer Belanda 1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.